Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas individu yang harus kalian kerjakan, yaitu mini riset. Nah, kalian harus cari salah satu objek untuk kalian riset nanti, yaitu pelaku bisnis, bisa bisnis keluarga, mungkin bisa UMKM atau small business lainnya, tidak harus perusahaan-perusahaan nasional ataupun multinasional. Jadi mungkin tetangganya ataupun mungkin di lingkungan tempat tinggalnya itu mungkin ada UMKM atau mungkin small business itu bisa kalian gunakan sebagai objek mini riset untuk tugas e-bisnis. Nah, syaratnya itu gimana? Jadi, kalian melakukan wawancara terhadap pelaku bisnis yang sudah kalian tentukan ya. Kemudian, wawancaranya tentang apa? Kalian gali informasi terkait proses evolusi perusahaan tersebut dalam mengaplikasikan e-bisnis. Nah, jadi syarat yang ketiga, perusahaan itu harus beroperasi minimal 8 tahun. Kenapa dipilih 8 tahun? Asumsinya adalah perusahaan itu pernah menggunakan sistem tradisional. Nah, karena sekarang sudah zamannya teknologi, pokoknya canggih lah ya, perusahaan itu memakai konsep e-bisnis gitu. Jadi pastikan bahwa objek yang kalian nanti pilih itu adalah perusahaan itu sekarang menerapkan sistem e-bisnis ya. Jadi mungkin sudah maju gitulah tentang teknologinya. Dia menerapkan teknologi di dalam bisnisnya. Nah, jadi 8 tahun itu dimaksudkan bahwa dulunya dia pernah memakai sistem yang tradisional. Kemudian sekarang dia juga menerapkan e-bisnis. Jadi ada perbedaannya ketika dulunya dia pakai tradisional itu kayak gimana, kemudian sekarang dia memakai e-bisnis gitu. Menerapkan e-bisnis. Nah, kemudian hasil mini riset ini kalian laporkan dalam bentuk makalah. Nah, yang harus kalian gali tentang informasi tentang mini riset di tugas individu kali ini, itu tentang proses perusahaan dari metode tradisional ke e-bisnis ya. Jadi nanti kalian gali informasi gimana sih proses yang dulunya pakai sistem tradisional sampai sekarang menerapkan e-bisnis kayak gimana gitu. Nah, kemudian tantangan selama proses penerapan e-bisnis itu kayak gimana? Mungkin ada tantangan-tantangan yang masing-masing perusahaan pernah alami itu kayak gimana, nanti kalian gali informasinya. Kemudian kendala yang dialami selama proses moving ke e-bisnis gitu ya, mungkin kendalanya sumber daya teknologinya nggak ada, ataupun mungkin SDM yang nanti mengoperasikan itu mungkin terbatas dan sebagainya, itu nanti kalian bisa gali. Nah, kemudian manfaat untuk keberlangsungan bisnis itu sendiri gimana? Jadi kan pasti mengalami efektivitas ya ketika perusahaan itu menerapkan e-bisnis dalam perusahaan atau usahanya. Maka dari itu kalian bisa tuliskan juga tentang manfaatnya. Nanti kalian bisa tanya-tanya tentang perbedaannya apa sih ketika dulu sebelum ada teknologi itu perbedaannya gimana? Mungkin sekarang itu lebih efektif karena mungkin sekarang mungkin pemasarannya sekarang pakai media sosial yang orang-orang bisa akses semuanya gitu, jadi mungkin lebih luas gitu. Dan sekarang mungkin ada marketplace, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia ataupun mungkin ke luar negeri, jadi pasar kita lebih luas gitu daripada dulu yang mungkin tidak ada ekspedisi dan mungkin ada manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, laporan itu mencakup semua lini manajemen ya, ada manajemen SDM, kemudian manajemen pemasaran, operasional, dan keuangan. Nanti kalian bisa plot satu-satu, mungkin SDM terkait rekrutmen, kemudian terkait penggajian, dan lain sebagainya nanti. Itu bagaimana, dulunya pakai tradisional, sekarang mungkin pakai sistem. Nah, jadi penggajian itu bisa langsung otomatis nanti bisa ditransfer ke rekening masing-masing pekerja atau mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pemasarnya mungkin dulunya pakai ini ya, ini pemasarannya mungkin dulunya pakai brosur-brosur, kemudian sekarang bisa pakai website, bisa pakai marketplace di Shopee ataupun mungkin Bukalapak, Tokopedia. Terus kemudian juga
tentang operasionalnya, dulunya pas sistem tradisional itu kayak gimana, kemudian sekarang pakai teknologi, mungkin ada perbedaannya nanti bisa kalian gali. Nah, kemudian untuk terkait keuangannya, mungkin dulunya perusahaan itu pakai sistem yang manual, sekarang ada sistem mungkin dia dibantu dengan adanya komputerisasi gitu, lebih mudah, lebih efektif gitu, dan tidak memakan waktu lama gitu. Nanti kalian bisa jelaskan di laporan hasil mini riset dalam bentuk makalah. Nah, maka dari itu makalah harus disubmit sebelum minggu ke-14 ya. Jadi makalah itu harus disubmit maksimal 15 Desember 2021. Jadi masih sekitar ada 1 bulan untuk melakukan wawancara terhadap pelaku bisnis. Nah, saya juga harus memastikan bahwasanya kalian harus beda ya, antara satu sama lain dalam satu kelas itu harus berbeda, dalam artian nanti mungkin bisa dikoordinasi oleh ketua komting, nanti mungkin bisa di-list terlebih dahulu perusahaan-perusahaan yang kalian pilih, biar nanti tidak tiba-tiba sama dengan temannya gitu. Karena ini tugas individu. Nah, harapannya adalah nanti kita bisa sharing terkait dengan proses evolusi e-bisnis di setiap perusahaan gitu ya. Jadi nanti kita akan sharing. Nah, maka dari itu di minggu ke-9 ini kita masih menggunakan ini ya, metode asinkronus by Sunan ataupun mungkin WA group. Nah, kita nanti pindah ke kuis ya. Jadi nanti di sini di pertemuan ke-14 itu ada kuis. Nanti kita akan melakukan Zoom ataupun mungkin Google Meet. Nah, kita nanti bisa sharing. Jadi nanti mungkin beberapa mahasiswa bisa mempresentasikan hasil mini risetnya, sehingga nanti kita bisa lebih diskusi lebih dalam mengenai, oh ternyata di perusahaan ini itu prosesnya begini, berbeda dengan perusahaan yang ini, ternyata ada bedanya gitu. Nanti kita bisa sharing di pertemuan ke-14 gitu. Nah, kemudian format makalah juga harus diperhatikan, minimal adalah 15 halaman. Nah, itu sudah termasuk cover, daftar isi, kemudian mungkin kalau ada daftar pustaka, nah itu minimal 15 halaman dengan font Times New Roman 12, spasinya 1,5. Nah, nanti kalian bisa submit di pertemuan ke-14 tentang kuis ya. Nanti saya akan kasih menunya di situ. Begitu teman-teman semuanya. Kalau misal ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan, mungkin progresnya juga bisa kita diskusikan di grup WA kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.